Haleluya, shalom dan salam bahagia. Kita berjumpa lagi di TV Pantai Costa dengan bahasan pro kontra 10% atau persepuluhan. Apa jawaban Alkitab? Memang masalah persepuluhan menjadi bahan diskusi dan kemudian menimbulkan pro kontra yang sangat tajam dan benturan di antara penganut Kristen. Ada yang setuju, ada yang sangat tidak setuju. Dan tentu saja kita harus merujuk kepada firman Tuhan sebagai penjawab. Satu-satunya yang paling sahih, yang paling tidak terbantahkan. Nah, untuk kemudian terserah kepada siapa saja yang mau mengimani persepuluhan itu sebagai satu kebenaran yang mutlak atau yang menolak bahwa itu tidak bisa lagi dijalankan. Nah, ada sekitar 10 pertanyaan di seputaran 10% atau persepuluhan ini. Satu, ajaran persepuluhan Abraham diterimanya dari siapa? Dua, bukankah persepuluhan itu merupakan peraturan Taurat dan hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel saja? Apakah persepuluhan bisa dimakan sendiri? Benarkah tidak mengembalikan persepuluhan itu berakibat kutuk? Nomor 5. Benarkah mengembalikan persepuluhan itu supaya kita diberkati? 6. Bukankah Tuhan Yesus tidak mengajarkan persepuluhan? 7. Bukankah para rasul tidak mengajarkan persepuluhan? 8. Untuk siapakah persepuluhan itu? 9. Persepuluhan itu dipergunakan untuk apa saja? 10. Apakah persepuluhan itu masih wajib atau tidak lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini hadir di telinga kita, singgah di otak kita, dan juga bersemayam di hati kita. Ada yang sudah sangat tahu jawabannya, ada yang belum tahu, dan selanjutnya ada yang menilai positif dan juga negatif. Nah, untuk itu kita akan ikuti satu persatu dengan teliti seluruh uraian tentang persepuluhan dalam kitab suci, yaitu firman Allah. Nah, kita akan memulainya dari nomor 1. Abraham membawa 10%. Nah, pertanyaan ini muncul, dari siapakah Abraham belajar perpuluhan hingga dia melaksanakannya? Ada pendapat. Pendapat ini berkata bahwa Abraham melihat atau mengetahui tentang persepuluhan ini dari agama-agama kuno, agama-agama paganisme di zaman Abraham hidup. Maka dia meniru, karena itu katanya kebiasaan pemuja-pemuja berhala atau agama-agama kuno di zaman itu. Dari mana pula teori ini? Apakah kita punya dokumen asli yang menjelaskan tentang hal ini atau cuma sekedar reka-rekaan belaka? Tentu tidak ada dokumen untuk itu. Dokumen yang paling sahih dan paling tepat adalah ditulis sekitar 2000 tahun, 4000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu kisah Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Jelas tertulis dalam Kejadian 14 ayat 17 hingga ayat 20. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20, perhatikan baik-baik. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini kisah yang dicatat dalam Alkitab
Dan ini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, asli dan original. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga harus membawa persepuluhan? Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kalau kita percaya bahwa kita juga adalah anak Abraham, sudah barang tentu dan pasti, kita harus membawa 10% juga. Kita lihat Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Ini ayat bagus, luar biasa. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Apabila kita mengaku kita ini sebagai anak Abraham, maka kita harus meniru dan meneladani apa yang dilakukan oleh bapak kita. Bapak kita Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Kita juga memberikan persepuluhan. Kemudian Galati 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita telah disahkan dan ditetapkan sebagai anak-anak Abraham secara spiritual. Maka orang yang disebut anak-anak Abraham itu harus hidup dengan iman. Iman Abraham keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tanah perjanjian. Iman Abraham membayar persepuluhan. Kita juga harus melakukan itu. Kemudian Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita orang beriman bukan? Seperti Abraham bukan? Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal di atas bukit Moria sebagai pernyataan dan eksekusi daripada imannya. Nah, jika kita disebut sebagai orang beriman, maka kita akan diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang beriman itu. Ayat yang terakhir ya tentang Abraham ini, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ini kata kunci yang sangat penting. Karena iman Abraham taat. Karena iman juga kita taat. Haleluya. Berikut, Yakub berjanji melaksanakan 10% atau persepuluhan. Sudah jelas kisah tentang Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, diceritakan kepada Ishak anaknya. Dan tentu saja Ishak menceritakan itu kepada Yakub anaknya. Jadi ada cerita, ada warisan ilmu, ada warisan kesaksian dari Abraham diturunkan kepada Ishak, dari Ishak itu diceritakan kepada Yakub, dan apa yang terjadi di dalam Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji nasar daripada Yakub, bahwa Yakub akan memberikan selalu 1/10 dari apa yang ada padanya, selalu memberikan kepada Tuhan 1/10. Orang bilang begini, ini kan cuma janji, belum tentu dia tunaikan. Dia adalah hamba Tuhan, anak Abraham, orang beriman.
anak Ishak yang setia. Dia tidak mungkin berjanji bohong. Itu dibuktikan anak cucunya dan keturunannya sangat diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam Kejadian 27 ayat 27. Doa berkat Ishak untuk Yakub. Yakub mendapatkan warisan doa dan warisan berkat dari Ishak. Kemudian dalam Kejadian 28 ayat 1, kembali berkat itu ditegaskan kepada Yakub. Kemudian dari Kejadian 32 ayat 26 sampai 29, berkat dari malaikat diberikan kepada Yakub. Kemudian di dalam Kejadian 49, di situ dicatat bahwa Yakub mewariskan berkat-berkat kepada anak-anaknya. Berkat doa, berkat teritorial, berkat perjanjian yang luar biasa. Yakub sangat diberkati. Lihat saja, seluruh keturunan dari Yakub adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lihat saja orang Yahudi hari-hari ini. Israel merupakan fakta langsung dari anak Yakub diberkati. Kuncinya di mana? Janjinya dia genapi dalam membayar persepuluhan. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 20, Yakub menerima berkat dari Ishak. Jadi dalam banyak tulisan Alkitab disebutkan Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini merupakan Bapak, anak, dan cucu. Disebut banyak kali dalam Alkitab, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati kebenaran yang memang sudah asli dan original itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa di dalam Lukas 13 ayat yang ke-28, Ibrani 11 ayat 9, dan Ibrani 11 ayat 21 dicatat, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jelas di sini disebut bahwa Yakub itu pewaris kerajaan surga. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menjadi pewaris kerajaan surga? Tidak mungkin. Karena dia orang yang berjanji. Dan dia orang yang berani membayar janji dan nasarnya itu. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ia mendapatkan warisan janji yang sangat luar biasa. Ibrani 11 ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Di sini kita lihat bahwa Yakub adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Tentu saja yang dia nasarkan, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 3, umat Israel membawa 10% kepada orang-orang Lewi. Ini merupakan kewajiban utama bagi seluruh orang-orang Israel, di mana 11 suku yang lain harus menyetor 10% kepada suku Lewi. Dalam Bilangan 18 ayat 21, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel, sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan, dalam ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang-orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, orang-orang Israel menyetor 10% dari semua hasil bumi, hasil ternak. Apapun yang mereka miliki wajib diserahkan kepada orang-orang Lewi. Dan kemudian ini disahkan menjadi peraturan Taurat. Bukan Taurat lebih dahulu, peraturan Taurat dalam perpuluhan lebih dulu, baru perpuluhan.
Perpuluhan sudah diajarkan 500 tahun sebelumnya. Dilakukan oleh Abraham 500 tahun sebelum datang Taurat. Persepuluhan itu sudah dijalankan. Kemudian 100 tahun kemudian atau 400 tahun sebelum Taurat itu sudah dilakukan oleh Yakub. Jadi intinya adalah pelaksanaan pembayaran persepuluhan itu dikukuhkan atau diundang-undangkan, diresmikan menjadi satu peraturan yang mengikat, diresmikan, dikukuhkan menjadi sebuah hukum yang mengikat orang-orang Israel. Jadi tinggal pengukuhan. Kebenaran itu sudah ada sebelumnya, tapi kemudian menjadi sebuah ketetapan yang tidak boleh dilanggar, yang harus dilakukan dan diurus dengan baik. Nah itu. Kemudian nomor 4, orang Lewi membawa persepuluhan pada imam besar. Di dalam Bilangan 10 ayat 25, Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Ayat 27. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Jadi setelah orang Israel membayar persepuluhan kepada orang-orang Lewi, orang-orang Lewi wajib mengeluarkan 10% dari apa yang mereka terima dibawa kepada imam besar. Nah, siapa-siapakah saja yang berhak menerima persepuluhan di dalam peraturan yang ditetapkan dalam Taurat? Ada 3 yang wajib menerimanya. 1, orang Lewi, Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Nehemia 10 ayat 37. 2, imam, Nehemia 10 ayat 38. Saya baca, seorang imam, anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan-persembahan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. 3, imam besar, Bilangan 18 ayat 25 sampai 28. Jadi inilah yang menerima persepuluhan. Memang nanti kita akan sentil beberapa yang lain yang menerima persepuluhan, yaitu orang asing, yatim piatu, dan janda-janda. Nanti kita akan sentil kemudian. Kemudian, bagi orang Israel, sebenarnya ada 3 jenis persepuluhan. Ada sebagian orang kaget tentang pernyataan ini. Tapi fakta Alkitab bahwa persepuluhan itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama Maaser Rison, yang kedua Maaser Geni, dan yang ketiga Maaser Ani. Jadi kalau kita lihat sebenarnya persepuluhan orang Israel itu mencapai 30% dari semua total hasil bumi, hasil ternak mereka. Mungkin ini agak ganjil dalam pemahaman kita, tapi kita akan melihat fakta-fakta ini dalam Alkitab
bahwa orang Israel membawa 3 jenis persepuluhan. Nah, kita akan mendapatkan penjelasan rinci tentang hal ini. Nomor 1 atau A, Maaser Rison. Maaser Rison ini untuk siapa? Maaser Rison atau persepuluhan yang pertama, ini namanya persepuluhan yang pertama. Persepuluhan ini diperuntukkan khusus untuk orang Lewi, imam-imam dan keturunannya. Ini ketetapan yang mengikat untuk makanan, untuk kebutuhan dari seluruh orang Lewi dan juga untuk imam dan imam besar. Dalam Bilangan 18 ayat 2, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati. Tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang-orang Israel. Dan ini jelas bahwa persepuluhan dari orang Israel full diberikan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi. Ini yang persepuluhan pertama atau Maaser Rison. Itu juga dicatat dalam Nehemia 10 ayat 37 sampai 38. Ini juga yang ada dalam Maleakhi 3 ayat 10. Nah, kemudian kita lihat B, Maaser Sheni. Apa itu Maaser Sheni? Maaser Sheni itu adalah persepuluhan kedua. Nah, untuk apa itu Maaser Sheni? Nah, Maaser Sheni ini adalah persepuluhan untuk keperluan ibadah, perayaan-perayaan orang Israel, pesta-pesta, dan upacara-upacara keagamaan orang-orang Israel. Nah, dan itu tercatat dalam Ulangan pasal 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Berarti kan, di hadapan Tuhan Allahmu di tempatnya akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu dan dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan dari kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan itu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi, atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Ini persepuluhan yang kedua, Maaser Sheni, yaitu persepuluhan yang harus disisihkan oleh orang-orang Israel khusus untuk perayaan-perayaan pesta-pesta Israel. Nah, ada tempat-tempat mereka yang ada tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka untuk pergi beribadat. Nah, kalau tempat itu terlalu jauh dan bahan-bahan itu terlalu banyak, itu bisa dijual terlebih dahulu, dan kemudian setelah sampai di tempat pesta dan perayaan rohani, mereka bisa membeli semua kebutuhan dan makan persepuluhan itu dengan sesuka hati mereka, dan seluruh anggota keluarga mereka bisa makan. Karena kita tahu bersama di dalam bagi orang Israel itu ada pesta-pesta Israel, dan pesta-pesta itu ada 7, yaitu pertama kita lihat bahwa ada pesta Paskah.
Kemudian atau Pesak yang dilaksanakan pada tanggal 14 bulan Sivan. Ada perayaan pesta rohani roti tidak beragi, Has Matsot, tanggal 15 Sivan. Ada perayaan pesta buah sulung, Habik Klurim, 16 Nisan. Ada perayaan Pantekosta atau Shavuot, 6 Sivan. Ada perayaan bunyi sangkakala, Nafiri atau Rosh Hashanah, itu tanggal 1 bulan Tisri. Ada upacara pendamaian, Yom Kippur pada tanggal 10 Tisri, dan ada pondok daun-daunan atau Sukkot pada bulan Tisri tanggal 15. Dan itu semua butuh dana, butuh duit, uang, butuh bahan untuk pesta-pesta, dan bahannya mahal sekali. Dan orang Israel harus menyiapkan persepuluhan mereka di rumah mereka, dan itu dipergunakan untuk pesta-pesta Israel. Nah, bagaimana korelasinya dan relevansinya untuk zaman akhir? Kalau mengenai Ma'asyer Rishon sudah jelas, itu untuk keluarga Lewi dan keluarga imam. Relevansinya untuk sekarang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sektor pengembalaan atau pelayanan dan organisasi. Tetapi kemudian Ma'asyer Seni itu untuk pribadi keluarga itu. Dan relevansinya untuk sekarang yang ada, kita dalam pesta Natal kita mesti menggunakan dana, pesta Paskah kita menggunakan dana, ucapan syukur kita menggunakan dana, atau ada KKR ya, kita menggunakan dana itu. Dan kita bisa menerapkannya, Mas Yerseni ini. Kita siapkan 1/10 di samping 1/10 yang pertama, kita siapkan 1/10 yang lain untuk acara-acara syukuran, acara-acara KKR, acara-acara pelayanan, acara-acara kunjungan-kunjungan rohani ke berbagai tempat, untuk Natal, untuk Paskah, untuk hari raya kebangkitan, ada banyak yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kita juga melaksanakannya. Nah, kemudian yang terakhir, persepuluhan yang disebut Ma'asyer Ani, itu persepuluhan yang ketiga. Orang Israel menjalankan itu, persepuluhan yang ketiga. Nah, ini disetor 3 tahun sekali. Ditunaikan 3 tahun sekali. Itu tercatat dalam Ulangan 14 ayat 28. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan, persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, orang anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu berkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Perhatikan baik-baik di sini, bahwa ada persepuluhan ketiga yang disetor 3 tahun sekali. Untuk kebutuhan apa saja? Yaitu untuk bantuan sosial, diakonia, untuk janda-janda, untuk orang miskin, untuk orang asing, mungkin untuk pembangunan, dan selanjutnya. Dan ini diperuntukkan untuk orang-orang Lewi. Tetapi lebih fokus kepada orang-orang asing, tamu-tamu, anak-anak yatim, janda-janda yang ada di tempat itu, perlu makan mereka. Nah, korelasinya dan relevansinya bagi gereja Girsaman, ya kita melakukan hal itu juga, tapi tidak terprogram dengan baik. Persepuluhan yang ketiga bagi orang Israel itu jelas, mereka menyantuni orang-orang yatim piatu, janda-janda miskin, orang-orang asing, berbagi. Nah, ini kita bisa lakukan di zaman sekarang dengan cara menyantuni anak-anak yatim piatu di panti-panti asuhan, mendatangi panti-panti jompo, atau kita memberikan kepada orang-orang yang
perlu makan, minum, pakaian, karena mereka orang-orang miskin. Secara jelas Alkitab memberikan catatan resmi untuk semua perkara ini. Dan kemungkinan sekarang kita bisa mengeluarkan itu untuk pembangunan gereja. Jangan kita mengambil persepuluhan yang pertama atau maaster rison itu kemudian kita bagi untuk pembangunan. Itu nanti kita keliru tuh. Kita nanti salah. Kemudian untuk perayaan-perayaan kita sudah jelas ada. Dan untuk janda-janda miskin mereka punya hak dari apa yang kita hasilkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan. Kita lihat sekarang nomor 7. 10% di zaman Raja Hizkia. Di zaman Raja Hizkia dalam 2 Tawarikh 31 ayat 4. Kemudian ayat 5, 6, dan ayat 7 dicatat di sana. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang sangat besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka juga membawa persembahan persepuluhan, nomor 2, dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Dan orang-orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, kambing, domba, persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Selama 4 bulan pengumpulan persembahan khusus dan persepuluhan, dan itu sangat banyak sekali. Ayat 8, Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Ini yang mereka bawa, dan kemudian terjadi restorasi besar. Para imam makan dengan kenyang dan cukup, dan mereka melayani dengan sukacita. Karena saking banyaknya berkat tersebut, itu kemudian dipergunakan untuk restorasi dan pembangunan kota-kota di Israel dan juga Ka'bah Tuhan. Nomor 8, persepuluhan di zaman Nehemia. Ini terjadi setelah pembuangan. Setelah orang Israel kembali dari Babilonia, mereka kembali membangun tembok, membangun rumah Tuhan, dan kemudian membangun spiritual mereka. Di antaranya mengembalikan pola pembayaran persepuluhan yang terhenti lama. Kembali diaktifkan dan dijalankan. Karena ini ketetapan yang sudah diundang-undangkan secara hukum. Kita lihat Nehemia pasal 10 ayat 37. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Jadi orang-orang Israel pulang dari Israel, ada restorasi fisik, ada restorasi juga kerohanian. Mereka mengembalikan milik Tuhan. Haleluya. Yang ke-9, ini yang sering menjadi bahan debat, diskusi, dan menimbulkan kontroversi di antara para pemahamnya, yaitu Maleakhi pasal 3. Ini akan kita bahas cukup mendalam dalam kesempatan ini. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Catatan itu, bolehkah manusia menipu Allah? Kata manusia di situ disebut Adam. Bolehkah Adam menipu Allah? Kenapa dia tidak menyebut, bolehkah Israel menipu Allah? Dia menyebut Adam. Kita tahu bahwa Adam itu bapak segala manusia di muka bumi.
Hawa itu adalah ibu dari semua manusia di muka bumi. Jadi kita lihat bahwa yang dimaksud dengan manusia ini adalah secara universal siapa saja yang bernama manusia. Bukan spesifik ditujukan kepada orang Israel. Banyak orang berkata bahwa ini spesifik, spesial untuk orang-orang Israel ayat ini atau pasal ini. Enggak, salah. Bolehkah bapaknya manusia ini menipu Allah? Juga termasuk untuk kita. Kita manusia. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah saya menipu Allah? Kemudian, kata menipu itu dalam bahasa Ibrani adalah kabah. Kabah itu menipu dengan cara menutupi. Udah menipu kemudian ditutupi lagi. Dibuat seperti tidak melakukan apa-apa. Sudah berdosa ditutupi lagi. Seperti tidak melakukan apa-apa. Sudah melanggar ditutupi sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa. Seperti tidak melakukan apa-apa. Nih. Atau kata itu sebuah tindakan merampok, menipu. Dalam pengertian teks Ibrani ini, kabah itu sebuah tindakan merampok dan merusak. Jadi Tuhan bersaksi, bolehkah kamu menipu kemudian menutupinya dan merampok serta merusak? Itu. Kemudian kata Allah di situ digunakan kata Elohim atau Tritunggal. Bolehkah manusia menipu Tritunggal? Nah, menipu dalam hal apa? Dalam persepuluhan ditulis maser. Bolehkah manusia menipu Tuhan soal maser? Ini kritisi langsung yang bersifat koreksi Tuhan kepada manusia, dan posisi di sini Tuhan lagi marah. Tuhan lagi marah. Kemudian kita lanjut. Nomor B. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Perhatikan baik-baik, dia tidak menyebut kamu telah menipu aku. Ya, kamu bangsa Israel. Jadi ayat ini bukan ditujukan kepada keturunan Yakub saja, tapi seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, bangsa Chinese, bangsa India, bangsa Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Mesir, Afrika Selatan, Sudan, Nigeria, dan selanjutnya seluruh bangsa. Jadi ini tidak merujuk pada satu bangsa yang disebut orang Israel, tapi ini adalah bangsa. Mengapa? Karena bagian ini adalah bagian penutup dari Alkitab Perjanjian Lama. Karena di bawahnya Maleaki itu adalah Perjanjian Lama. Orang Israel sudah gagal dalam melaksanakan hukum Taurat. Orang Israel gagal dalam menjalankan seluruh perintah hukum Taurat. Nah, termasuk di dalamnya gagal menjalankan Sabat, gagal menjalankan 10 hukum, gagal menjalankan peraturan membawa persepuluhan, gagal. Maka ini adalah masa transisi ke perjanjian baru. Tuhan kemudian melirik sebuah komunitas yang lebih besar. Maka Tuhan menyampaikan bahwa yang menipu dia adalah bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Nah, untuk rincinya kita lihat ini. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Kata dalam bahasa Ibrani, arar me'erah kaubah gogoi. Arar me'erah kaubah gogoi. Kata arar di situ berarti terkutuk, kena kutuk, berada di bawah kutukan, dijadikan kutuk, dan terkena dengan kutuk pahit. Apakah tidak membayar persepuluhan itu akan kena kutuk? Bukan saya yang mengatakannya, saya cuma membaca dan mengajarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Terserah Anda, terserah Bapak Ibu mau menerima atau tidak. Me'era, menerima kutukan. Jadi memang jelas Alkitab berkata itu menerima kutukan. Nah, kata kaubah itu menutupi, menipu, merampok, dan merusak. Kembali diulang kata menipu itu. Sudah diuraikan dalam ayat 9, tapi kembali diungkap oleh Tuhan dalam ayat yang ke-9. Kemudian kata gogoi, goi-goi, nation. Jadi ini bahasa goi-goi ini seluruh bangsa itu nation, bangsa-bangsa. Orang-orang non-Ibrani, bangsa asing atau non-Yahudi atau orang kafir. Nah, jadi ini bukan menunjuk hanya kepada bangsa Israel, tapi menunjuk kepada bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa mau menipu Tuhan dari hal persepuluhan. Nah, ada anjuran dalam ayat 10, ayat yang paling indah bagi orang-orang Kristen. Berbahagialah engkau yang menerimanya dan mengamalkannya. Dengar ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kata perbendaharaan di sana tulis dalam sebuah rangkai kata Ibrani, bo otsar terep bait. Bo otsar terep bait. Kata itu, otsar itu berarti rumah harta karun. Otsar itu, perbendaharaan. Rumah harta karun. Tempat suplai makanan. Gudang tempat makanan yang aman di segala musim. Hujan, matahari, terik, badai, dan salju. Posisi penting ini kita harus tahu. Ini, kemudian itu yang dimaksud dengan perbendaharaan, ya. Rumah atau gudang makanan. Bawalah persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Kemudian kata terep. Terep itu artinya makanan. Itu bumbu, sayur-sayuran, makanan berbiji, dan juga daging. Atau gandum. Semua yang dimaksud dengan itu adalah paket lengkap dari apa yang dimakan manusia. Mau buah, sayur, bumbu, semua makanan termasuk daging. Bawa semua itu. Bawa. Kemudian supaya ada persediaan makan di dalam rumahku. Kata yang digunakan itu bait, rumah tempat tinggal keluarga. Di mana tinggal para imam, keluarga imam. Nah, kesanalah persepuluhan dibawa. Nah, sebelum kita pindah dalam perjanjian baru, kita perlu tahu bahwa persepuluhan itu disebut sebagai milik Tuhan. Atau 10% itu adalah milik Tuhan karena ini adalah perintah Tuhan. Itu adalah bagian dari kepunyaan Tuhan. Di orang-orang Israel, rakyat itu milik Tuhan. Setelah disetor kepada para imam, Lewi, itu milik Tuhan. Berlaku sekarang, sama. Di jemaat itu persepuluhan itu milik Tuhan. Setelah tiba pada pengelola, gembala misalkan atau organisasi, itu tetap milik Tuhan. Dan harus dipergunakan sesuai dengan namanya. Tidak boleh keluar. Milik Tuhan harus dipergunakan sebenar-benarnya, setepat-tepatnya sesuai dengan namanya. Harus dioperasikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Timbul pertanyaan, apakah boleh menyekolahkan anak dengan persepuluhan? Keluarga imam, keluarga Lewi, keluarga hamba Tuhan bisa menyekolahkan anaknya, mengongkosi anaknya dengan berkat itu. Karena itu yang terjadi bagi orang Israel. Seluruh kebutuhan mereka dijamin oleh orang-orang Israel. Dan relevansinya untuk sekarang masih tetap sama. Jangan dioperasikan untuk hal-hal yang menyimpang. Misalkan dosa dan juga kejahatan. Kita lanjut nomor 9. Masih tetap nomor 9. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bacaan patak aruba syamaim, ruh berakai day. Bahkan itu adalah periksalah, cobalah, buktikan, telitilah, ujilah. Iya, perhatikan baik-baik. Alkitab bilang ujilah, kita uji Tuhan. Baca namanya dalam bahasa Ibrani. Periksa, cobalah,
buktikanlah, telitilah, ujilah. Ini seperti seorang yang menguji emas. Ya namanya emas tetap emas. Dia akan tetap emas. Berarti ini adalah kebenaran bercahaya. Kebenaran yang mahal. Yang harus kita hormati. Kemudian patah. Buka, melepaskan, terbuka lebar dan non-stop. Apakah aku tidak akan membukakan? Tuhan akan patah, membuka. Kemudian melepaskan, dia buka lebar dan dicurahkan non-stop berkat itu. Kemudian arubah, ini tingkap-tingkap. Arubah itu artinya kisi-kisi, cerobong atau jendela. Jadi dari jendela di surga itu ya, kan ada syamaim, dari jendela di surga, Tuhan akan ruk, dia akan menuangkan, seperti air dalam loyang itu, dituangkan. Seperti air yang ada di dalam ember, dicurahkan. Dan itu akan pergi kepada alamat yang tepat kepada mereka yang melaksanakan firman Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkah. Bahasa Ibraninya. Berkah itu berarti berkat, kemakmuran, keberhasilan, hadiah, pujian dari Tuhan, seperti tertampung dalam sebuah kolam. Berkat Tuhan akan limpah datang. Haleluya. Lebih dari cukup, berkelimpahan, sangat banyak, dan terlalu banyak. Itulah berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita apabila kita menjalankan dan melakukan firman Tuhan secara benar, tepat, dan bertanggung jawab. Nomor 10. Persepuluhan di zaman Yesus. Orang berkata, Yesus tidak pernah mengajarkan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu biblika tapi bukan injili. Alkitabiah tetapi bukan injili. Nah itu pernyataan-pernyataan yang umum. Nah orang banyak bilang, tidak ada di dalam Yesus, di dalam Alkitab Yesus mengajarkan persepuluhan. Itu peraturan Taurat. Itu khusus untuk orang-orang Israel, bukan untuk gereja akhir zaman. Saya berkata salah. Tidaklah demikian. Persepuluhan itu untuk gereja juga. Sebab kita tidak bisa pisahkan antara Israel dan gereja hari ini. Karena kita tidak bisa belah Alkitab, perjanjian lama tidak berlaku, perjanjian baru yang berlaku. Kemudian orang berkata, oh Taurat sudah digenapi. Saya berkata, inti daripada peraturan Taurat itu apa? Ayo. Inti dari peraturan Taurat, sumber dari sumber hukum Taurat itu apa? Inti dari hukum Taurat itu adalah 10 hukum. Saya bertanya kepada kita semua, apakah 10 hukum yang diberikan kepada Musa oleh Tuhan yang merupakan inti dari peraturan Taurat itu sudah dihapus? Tidak ada satupun dari 10 hukum Taurat ini yang dihapus. Untuk 10 hukum. Itu sumber daripada sumber hukum Taurat. Itulah ilmu tertinggi dari hukum Taurat. Nggak ada satupun dari 10 hukum yang dihapus. Memang betul ada yang digenapkan. Seperti persembahan domba jantan, kambing jantan, lembu, sapi. Itu adalah bagian-bagian yang sudah digenapi. Tidak semua hukum Taurat telah digenapi. Korban itu digenapi. Persepuluhan itu bagian Taurat yang belum digenapi dan tidak digenapi. Dan itu masih efektif berlaku sampai sekarang. Memang ada hukum Taurat seperti gigi ganti gigi ya. Itu kalau diberlakukan sekarang, apa jadinya? Ada yang memang digenapi, ada yang masih efektif berlaku. Persepuluhan ini masih berlaku. Mari kita tengok. Penegasan Tuhan Yesus tentang persepuluhan dicatat dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Saya baca untuk kita. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan, yang satu
harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang diabaikan oleh orang-orang Yahudi itu adalah keadilan, belas kasihan, mereka abaikan. Nah, perhatikan di sini. Yang satu harus dilakukan. Apa itu? Ya, topik di atas mengenai persepuluhan yang mereka biasa bayar, selasi, adas manis, dan jintan. Yang satu harus dilakukan, persepuluhan harus dilakukan, Tuhan Yesus bilang. Dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak mengajarkan persepuluhan? Ada kok ini. Malah dia berikan ketegasan. Yang satu harus dilakukan. Mari kita lihat lagi, Lukas mencatat, Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, ya orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Perhatikan baik-baik di sini. Ini yang mereka bayar kepada Tuhan, persepuluhan yang paling kecil pun orang Israel begitu teliti membayar persepuluhan. Yaitu selasi, adas manis, jintan. Itu bumbu-bumbu masak pun mereka bayarkan perpuluhan. Kemudian inggu, dan jenis-jenis sayuran. Mereka bayar persepuluhan. Orang Israel itu. Yang paling kecil pun mereka bayar, yang besar pun harus mereka bayar. Ada ketegasan di sana. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tapi mereka mengabaikan apa? Mengabaikan keadilan, mengabaikan kasih Allah, dan mereka mengabaikan belas kasihan, mengabaikan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, apakah itu? Yang persepuluhan itu. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak mengajar tentang persepuluhan? Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, berilah kepada kaisar yang kaisar punya. Berilah kepada Tuhan yang Tuhan punya. Penegasan-penegasan ini penting sekali bagi kita. Baik, kita akan lihat dalam 3 terjemahan yang lain selain terjemahan Indonesia terbaru. Terjemahan IHS. Padahal itu yang harus dilakukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan tanpa melalaikan yang lain juga. Itu perhatikan baik-baik. Itu yang seharusnya kalian lakukan. Persepuluhan harus dilakukan. Jangan abaikan yang lain. Terjemahan IMB. Seharusnya lah melakukan yang ini. Jadi yang persepuluhan ini harus dilakukan. Ini ketegasan Yesus. Kemudian terjemahan lama. Inilah yang patut diperbuat. Ya, patut diperbuat. Jadi kalau sampai kemudian kita tidak membayar persepuluhan, justru kita menentang ajaran Yesus tentang persepuluhan. Yesus malah mengesahkan, menetapkan, dan mengkonfirmasi bahwa persepuluhan itu harus dilakukan. Jangan ada pertentangan di antara kita, dan jangan sampai kita menabrak kebenaran firman Tuhan. Kemudian orang bilang begini, wah itu persepuluhan untuk memperkaya pendeta, supaya pendeta boleh A, B, C, dan C. Sesat tuh pendeta. Salah itu pendeta. Itu nanti gembala jadi kaya, kemudian gembala akan menggunakannya untuk tujuan-tujuan sendiri dan kekayaan sendiri. Persepuluhan namanya persepuluhan itu milik Tuhan dan harus dioperasikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk penginjilan, pengembangan gereja, harus melihat orang-orang susah, orang-orang miskin. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kami mengalokasikan persepuluhan itu. Kemudian ada kata di sini yang jangan diabaikan, mi apiemi, jangan diabaikan, ya. Yaitu seperti menceraikan istri. Jangan sampai bahwa itu kemudian dibuang atau dibuang keluar atau dilepaskan, jangan. Itu harus tetap melekat dalam kehidupan orang-orang percaya. Setelah tahu ya, lakukan itu. Sekarang nomor 11. 10% konfirmasi surat Ibrani. Ini penting sekali untuk kita lihat ya. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Panjang sekali ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang baik.
Dan mereka dari anak-anak Lewi menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji itu. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana juga menerima persepuluhan. Dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhur itu. Melkisedek itu imam Allah yang maha tinggi, tidak berbapak dan tidak beribu. Dia sebenarnya adalah personification dari Tuhan Yesus. Jadi jelas Abraham membayar persepuluhan kepada Tuhan dan kita harus melaksanakannya. Di sini ada hal yang penting yang akan kita bahas bersama tentang persepuluhan Abraham dari bahan rampasan. Benarkah Abraham membayar persepuluhan dari bahan rampasan? Nah, ini kita perlu tahu. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan persepuluhan dari segala rampasan yang paling baik. Rampasan. Kata rampasan itu muncul satu kali saja dalam Alkitab berkaitan dengan persepuluhan dan tidak disentil ketika Abraham membawa persepuluhan kepada Melkisedek. Kata dalam ayat 4 itu dari Ibrani pasal 7, kata persepuluhan itu dalam bahasa Yunani adalah dekate, kata Yunaninya ya. Yang dimaksudkan dalam ayat 4 itu, saya baca ayatnya ya, saya baca kembali. Camkanlah betapa besar orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang baik. Kata persepuluhan itu digunakan kata dekade atau persentase ke-10 atau 10%. Nah, sedangkan kata rampasan itu adalah berbunyi dalam bahasa Yunani adalah akrotinion. Akrotinion. Kata akrotinion dalam teks Yunani itu adalah tumpukan terbaik untuk para dewa. Itu artinya. Jadi terjemahan itu bukan rampasan, Pak, tapi tumpukan terbaik untuk para dewa. Juga berarti gunung terbaik untuk dibangun kuil untuk para dewa. Dan memang kalau kuil-kuil untuk dewa-dewa di Yunani itu biasanya di atas puncak-puncak gunung tuh, di atas bukit-bukit gitu, supaya kelihatan semua dan termonitor semuanya. Jadi akrotinium itu adalah gundukan terbaik untuk tempat berdiri dan dibangunnya kuil untuk para dewa. C, gundukan terbaik untuk Tuhan. Jadi kumpulan berkat yang ditumpuk, kumpulan dari buah-buah terbaik, tumpukan kelompok-kelompok binatang yang terbaik, hewan-hewan terbaik untuk Tuhan. Kemudian D, pilihan terbaik yang telah diseleksi dan kemudian diberikan kepada Tuhan. Jadi bukan rampasan dalam pengertian aslinya. Cuma dalam terjemahan Indonesia disebut rampasan. Tapi sebenarnya akrotinium itu adalah tumpukan terbaik, gundukan terbaik, tumpukan terbaik untuk Tuhan. Itu yang dimaksud dengan barang rampasan. Ini untuk menepis pendapat orang bahwa Abraham hanya memberikan persepuluhan dari hasil rampasan ketika dia mengalahkan Kedorlaomer. Itu sama sekali salah. Kembali untuk menutup ini. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan dan itu kudus. Di tangan jemaat, ingat baik-baik, di tangan jemaat dan umat-umat Tuhan itu kudus, suci. Dan umat Tuhan harus membayar persepuluhan dengan jujur dan tulus. Setelah tiba pada pendeta, dan itu menjadi berkat kudus. Tiba di gembala atau hamba Tuhan itu menjadi berkat kudus. Dan harus dipergunakan, harus dialokasikan dengan benar dan baik dan bertanggung jawab. Jangan memperkaya diri dengan persepuluhan, itu nggak benar. Atau jangan menghimpun berkat harta dari kekayaan, dari persepuluhan.
menjadi kaya karena persepuluhan. Kalau diberkati, puji Tuhan. Dan dalam kehidupan dan pelayanan kami sejak menjadi gembala, kami menerapkan persepuluhan secara terbuka. Terbuka ya. Kita sudah 32 tahun menjadi gembala. Kita pakai teori open management. Persepuluhan itu jelas berapa dan dialokasikan kemana. 10% untuk kas gereja, 10% untuk organisasi, 10% untuk pengerja, 10% untuk tamu-tamu kami yang datang, 10% untuk penginjilan, bahkan sampai 25%. Jadi 65% semua persepuluhan itu mendarat kepada pos-pos dan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Untuk janda-janda miskin juga ada. Jadi dalam kehidupan pelayanan kami selama ini, 60-70% teralokasi untuk pekerjaan Tuhan. Dan 30% untuk makan minum pakai kami. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan juga untuk sekolah anak-anak kami. Dan anak-anak kami sudah selesai bersekolah. Semua Tuhan adakan. Semua Tuhan siapkan. Itu karena kemurahan Tuhan. Pakailah persepuluhan dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah persepuluhan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.